Kita mesti sadar bahwa kehidupan itu di dunia tidak abadi. Dia begitu singkat. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia terlebih dahulu, maka dunia akan meninggalkan kita. Akan hadir satu masa yang semua makhluk tak mungkin menolaknya. Bahkan tidak sedikit orang bertanya-tanya kapan waktu itu akan terjadi. Diungkapkan dengan sa'ah. Sa'ah di sisi lain disebut dengan kiamat. Ada yang juga diistilahkan dengan yaumul akhir. Saya hanya berikan gambaran singkat bahwa kalau disebutkan sa'ah itu menunjuk kepada spesifik waktunya. Jadi nanti tentang kiamat ini ada peristiwanya, ada kebangkitannya, ada momentum hisab kembalinya, ada juga nanti terkait dengan spesifik waktunya. Kalau menyebutkan spesifik waktu sampai dengan kebilangan terkecilnya dari satuan waktu itu disebut dengan sa'ah. Ya, sa'ah. Yas'aluka 'anis sa'ah. Mereka bertanya pada Muhammad tentang sa'ah, kapan kiamat terjadi tepatnya, spesifik waktunya. Sekarang orang Arab menyebut sa'ah diistilahkan di kita dengan jam. Jam itu kan ada bilangan-bilangan menunjuk kepada jamnya, menitnya, detiknya, kan? Jadi kalau sudah bicara sa'ah itu spesifik sampai ke detiknya, bukan cuma harinya. Ya, detiknya, di detik keberapa dia akan muncul. Nah, dalam Quran ada jawaban kemudian di Quran surah ke-31 ayat 34. Jika ada yang bertanya pada kita tentang spesifik terjadinya kiamat, kapan itu terjadi, maka Allah langsung memberikan statement yang singkat. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan spesifik terjadinya kiamat, dari harinya, waktunya, sampai ke jamnya, menitnya, detiknya. Jadi kalau ada isu misalnya terjadi di lingkungan kita sampai kekinian mengatakan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, itu selesai persoalannya. Sudah, tinggalkan. Ya, nggak usah diikuti, jangan diyakini, apalagi dibikin status. Udah, karena kalimatnya singkat, itu hak Allah. Sudah ada 5 hak prerogatif Allah yang informasinya tidak diberikan kepada makhluk, termasuk malaikat. Makanya malaikat Jibril di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, kemudian dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in nomor hadis yang kedua di Al-Arba'in, bahkan disebut dengan hadis Jibril. Beliau ketika mengkonfirmasi tentang makna Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, di ujungnya bertanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi spesifik waktunya. Malaikat Jibril penurun wahyu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena tahu makam Nabi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan lebih dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala, nurunkan wahyu kepada saya. Maka kalau saya saja tidak tahu, ya, Anda saja tidak tahu, apalagi saya. Paham ya? Di malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, ya kan? Rasul tidak tahu. Anda malaikat bukan, Nabi bukan, Rasul bukan, Anda tahu, Anda siapa? Paham ya? Jadi kalau ada isu-isu demikian, tidak usah kemudian kita ikut heboh sampai menghambat aktivitas kita untuk berjalan seperti biasanya. Karena ini sering terjadi dulu pada tahun 99. Saya posisi di Garut itu, ya. Itu ada isu mengatakan tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat. Sebagian masyarakat termakan isu itu, kemudian sebagian tempat bahkan sepi, pasar sepi itu. Begitu nggak kejadian ternyata diundur 2012. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 dan nggak kejadian juga gitu kan. Maka yang seperti itu tinggalkan, itu yang pertama. Jadi ketika disebutkan kiamat, jangan dicari dan ditunggu kapan waktunya. Jawaban Qur'annya langsung dikatakan, kamu persiapan sudah punya apa? Ya, awas, hati-hati. La'alla sa'ata takunu qariba. Jangan-jangan apa yang kamu bayangkan itu ternyata lebih cepat dari apa yang kamu prediksikan. Jangan cari kiamat. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu siapkan untuk kiamat itu? Paham seperti ini? Nah, jadi
Yang pertama, ayat ini memberikan pesan kepada kita dalam kehidupan, selalu siapkan waktu untuk mendekat kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Boleh jadi lebih cepat dari apa yang kita duga. Yang kedua, sebelum kita sampai ke sini, ada juga langsung peringatan kepada kami khususnya, juga pada orang-orang yang dititipkan kedudukan dalam kehidupan dunia. Pertama, mohon maaf, agar selalu mengucapkan yang benar dalam kehidupan. Hati-hati, wa qulu qawlan sadida. Qulu qawlan sadida. Katakan sesuatu dengan benar. Jika memang ini benar, sampaikan. Yang tidak benar, tinggalkan. Karena itu dalam ta'lim kita, saya sering ingatkan kepada Anda, jika ada sesuatu yang kami sampaikan benar sesuai ukuran Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Itu adalah petunjuk dari Allah yang memberikan kasih sayang kepada Anda. Tapi kalau ada uraian-uraian yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ukuran-ukuran ini tidak benar menurut para ulama, cepat tinggalkan. Karena itu kesalahan mutlak yang kami sampaikan, dan tolong diberitahukan supaya kita bisa koreksi dan kita bisa mendapatkan ajaran yang benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu standar. Karena tidak mudah saat kembali kepada Allah orang-orang yang dititipkan pengetahuan atau kedudukan. Karena nanti ada orang yang menggunakan pengetahuannya untuk menyesatkan orang lain. Hati-hati. Ada juga orang yang dititipkan kedudukan lalu menyimpang dari kedudukannya. Bahkan membawa pengikutnya kemudian larut dalam penyimpangan itu. Nah, nanti ketika dia dikumpulkan di akhirat, maka saat akan dimasukkan ke neraka, para pengikutnya ini protes dan memohon kepada Allah agar ditimpakan azab 2 kali lipat kepada sadah dan kubara, orang-orang yang diangkat dengan kedudukan itu. Imma itu pemimpin, sadah menunjukkan kepada pemimpin, kubara itu bisa dimaknai orang-orang yang dimuliakan mulanya pada awalnya dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, bisa berupa pengetahuan. Karena itu ulama-ulama yang punya pengetahuan luas disebut dengan kibarul ulama. Kibar. Kalau kata kibar kemudian jadi negatif, maka dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan kubara. Kubara terambil dari sifat kibria. Kalau dia ingin sombong, ingin mempraktekkan kesombongannya, maka tambahkan alif, sin dan ta di depannya. Jadi istikbar. Istakbar pekerjaannya, istikbar sifatnya. Makanya iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam disebutnya istakbar. Bukan kabura, tapi istakbar. Karena dia seakan-akan ingin mengambil kesombongan untuk dipraktekkan pada dirinya. Bukan pengen sombong, tapi dia ingin mengambil kesombongan untuk dia miliki. Quran surah kedua ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Bukan aba wa kabur, tapi aba wastakbar. Dia enggan sujud karena diterjemahkan di situ dia merasa sombong. Bukan cuma merasa, tapi dia mengambil kesombongan itu untuk dibawa dalam dirinya. Ya. Asalnya bukan iblis namanya, asalnya jin. Jin yang taat, cuman dia menyimpang. Dari mana taunya? Quran surah 18 ayat ke-50. Sama awal kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu di Al-Baqarah ayat 34, di Quran surah ke-18 ayat 50 dengan kalimat yang sama di awalnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kana minal jin, dia termasuk golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih, cuman dia menyimpang. Fa fasaq pakai fa di situ. Di ilmu nahwu disebut fa harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf menyambung dua peristiwa dengan cepat tanpa jeda. Ya, cepat. Apa yang menyebabkan dia fasik? Lawan dari fasik, mafhum mukhalafahnya di usul fiqih, lawan dari fasik itu taat, ta'ah. Lawannya fasik. Ta'ah kata kerjanya, fasaqa kata kerja di fasiknya. Jadi jin ini sebelum fasik dia taat, Pak, Bu. Halo, paham? Kenapa saya begitu bersemangat? Lihat sini. Ya kita urai sebentar ya. Bismillah. Siapa yang tidak mau sujud tadi? Baik ya. Sekali lagi siapa namanya? Oh, jangan begitu ngelihatnya. Ya. Ini iblis. Asal dari iblis tadi apa? Jin. Baik. Jinnya taat tidak? Sebelumnya jin ini taat. Dari mana taunya taat? Karena di Quran surah ke-18 ayat ke-50 dia disebut fasak, menyimpang, fasak. Kapan menyimpangnya? Pakai fa sebelumnya.
ada peristiwa yang menjadikan dia menyimpang. Peristiwa ini begitu cepat, singkat, makanya pakai fa. Jeda antara satu peristiwa ke peristiwa lain. Misal saat Anda mengangkat tangan, An-Nasai nomor hadis 886 misal, ya, Anda mengangkat tangan dalam salat, fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra, maka cepat letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Pakai fa. Jadi peristiwa pertama mengangkat, peristiwa kedua meletakkan. Antara mengangkat dengan meletakkan cepat, tidak ada gerakan lain. Jadi begitu mengangkat, Allahu Akbar langsung. Ya, makanya mohon maaf, jangankan di kitab hadis sahih, di kitab paling palsu pun, kitab hadis paling palsu, tidak ditemukan gerakan lain antara mengangkat dengan nyimpan. Bayangkan, ya, saking palsunya pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya. Ya, jadi kalau yang seperti ini cepat lakukan, tapi juga kalau ada yang keliru jangan cepat disalahkan. Tanya dulu, barangkali punya referensi. Kalau tidak ada maka terangkan dengan lembut. Kadang-kadang kan ada yang suka kreatif, begitu diangkat Allah nggak enak, kiri nggak sopan, kanan yang sopan. Jadi begitu dia angkat Allah kanan masuk duluan, kiri tutup baru gini. Kadang kaki naik dikit gitu kan. Nah ini barangkali yang sedikit kita koreksi. Fa, cepat peristiwanya. Nah ini nanti kalau kita masuk ke surah itu, di ayat itu saya terangkan dengan lebih detail. Ini jin ini tadinya taat, cuman ada peristiwa begitu cepat yang membuat dengan peristiwa itu dia tiba-tiba cepat menyimpang dan kehilangan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati, awas, lihat baik-baik ya. Peristiwa ini cepat tapi kemudian disoal oleh Al-Qur'an, dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengerjakan seperti ini, sekalipun peristiwanya cepat tapi Anda tidak segera kembali kepada Allah, maka taruhannya tempat kembali Anda tidak ada yang lain kecuali neraka.